Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puji Hartini, calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang koneksi antar materi modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama terkait dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan dalam proses coaching menggunakan alur tirta, yaitu terdiri atas tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi, tentang perencanaan, dan pasca observasi tindak lanjut, serta proses observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pada modul ini adalah yang pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena padatnya bahan bacaan yang disajikan di dalam LMS. Yang kedua, gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang ketiga, optimis. Saya optimis dan percaya diri mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Dan yang keempat adalah tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Dalam hal ini, saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Menurut saya, yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama, dari segi keterkaitan modul, setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Sedangkan dilihat dari segi kematangan diri pribadi, saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh, serta bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Yang pertama,
Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Yang kedua, kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Yang ketiga, dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah, agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik dapat mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Yang pertama, tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Yang kedua, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Selanjutnya adalah membuat keterhubungan. Dilihat dari segi pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Terkait dengan penerapan di masa mendatang, ke depannya kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dalam modul lain yang telah dipelajari. Yang pertama, dilihat dari modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Kemudian dilihat pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Nah, hal itu berkaitan juga pada modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, yaitu faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, yaitu kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi harus dijadikan semangat dan dukungan para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.